sesi kedua ini ada materi tentang kesehatan mental untuk ibu menyusui dari Mbak Pramita Intan, psikolog. Silakan Mbak Pramita. Halo. Iya, halo Mbak Rini. Assalamualaikum Halo. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. semoga masih semangat sampai akhir acara ya. Ya, harus semangat ya. Iya, Oke. ini Oke. langsung ya Ya, Mbak silakan Rini. Mbak Iya, Pramita. Ya. oke, boleh dibantu untuk slide-nya ya. Tapi Oke. tadi saya mendapatkan informasi yang banyak banget dari Dokter Vika juga, karena saya juga sedang menyusui anak kedua juga. Terima Ya. kasih ya Dok informasinya. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng lagi. Oke. Ya, Sudah terlihat? oke. Ya, Oh iya. Silakan Mbak sudah. Pramita. Oke. Iya. Iya, tadi penjelasan secara kesehatan udah jelas sama Dokter Vika ya, dan ini saya mau coba menjelaskan tentang sebenarnya sehat mental ibu menyusui itu penting atau enggak ya gitu. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, ya sebenarnya nggak usah pandemi sih, nggak usah pandemi juga sebenarnya ibu menyusui itu perlu bahagia. Oke, boleh di next. Ya, dalam psikologi perempuan itu ternyata memang perempuan itu memang diistimewakan ya, karena sebenarnya memang perempuan itu memiliki keistimewaan. Jadi memang kodrat perempuan itu ya secara dilihat dari secara fisiologis, terus ada dari fungsi reproduksinya itu memang perempuan itu yang menjalankan fungsi haid, terus kemudian hamil, melahirkan ya fase-fasenya, dan salah satunya adalah memberikan ASI, pusat dan sumber kehidupan yang memang harus memiliki karakteristik sebagai pemelihara, terus penyangga kehidupan manusia. Jadi memang perempuan itu memang telah diciptakan gitu ya, diciptakan sama Allah memang istimewa dengan fungsi secara reproduksinya gitu. Boleh slide-nya lanjut. Nah, kadang ada yang mengatakan perempuan itu bekerja, perempuan itu di rumah aja gitu. Ternyata perempuan itu multiperan loh. Perempuan itu juga perannya banyak gitu. Kayaknya banyak yang bilang kalau perempuan tuh multitasking ya kayaknya gitu. Karena memang perempuan itu memang multiperan gitu, sebagai individu juga, kemudian sebagai istri juga, sebagai ibu juga, sebagai pekerja juga, ibu rumah tangga juga, di kompleks ya. Kalau kalau dikatakan peran perempuan itu, tapi ya itu yang perlu diingat ya, bahwa perempuan itu ya istimewa, itu tadi kalau memiliki keistimewaan. Jadi memang bisa apa aja gitu, sebagai individu dia harus bisa beradaptasi dimanapun dia berada, kemudian menjadi sebagai istri dia juga harus bisa melayani suami gitu ya, terus sebagai ibu nanti dia juga akan hamil, terus melahirkan, mengasihi gitu ya, mengasuh, kemudian bekerja juga, bagaimana dia profesional dengan pekerjaannya, meskipun dia ketika pulang ke rumah dia juga udah langsung switch tuh gitu, jadi ibu rumah tangga. Oke, next. Nah, salah satu peran menjadi ibu tadi adalah mengasihi ya. Jadi menyusui itu memang kegiatan yang sebenarnya saling menguntungkan ya, antara bayi. Bayinya juga dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal. Melalui ASI, ibu juga mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Jadi sebenarnya hal mengasihi ini bukan hanya kayaknya cuma ngasihin, cuma netein aja, enggak, tapi punya punya keuntungan gitu. Ibu dan anak tuh punya keuntungan dalam mengasihi. Boleh next. Ya, manfaat ibu mengasihi ini dari sisi psikologi ya. Untuk anak sendiri sebenarnya kebutuhan fisik itu seperti gizi dan kesehatan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Vika. Kemudian kebutuhan kasih sayang ya, yaitu psikologis, emosi,
kemudian kelekatan, attachment ya, ada bonding gitu, ada ikatan batin antara ibu dan bayi. Ya, kebutuhan rangsangan panca indera juga ya. Jadi kalau menyusui itu kan karena itu tadi ya, ada bonding gitu. Kalau beneran menyusui yang benar ya, ada tatap mata ibu dan bayi gitu. Di situ sebenarnya banyak ketika menyusui banyak hal yang bisa dilakukan, bisa menyusui sambil diajak ngobrol, sambil diusap-usap gitu. Itu membangun bonding yang erat banget antara bayi dan ibu. Kemudian manfaat dari si ibu bayinya juga tumbuh dengan sehat ya, tenang, juga akan semakin nyaman gitu, dan refleks variasi juga semakin lancar. Boleh. Nah, faktor yang mempengaruhi ibu menyusui apa saja ya? Nah, ini sebenarnya saya urutkan ya, biasanya permasalahan yang sering terjadi ibu-ibu ini biasanya kondisi psikologis ibu ya, masa transisi menjadi orang tua, masa saat postpartum ya, jadi blues postpartum gitu. Jadi sebenarnya postpartum itu sesuatu hal yang berbeda ya, cuman gejalanya hampir mirip ya, tapi baby blues itu biasanya terjadi pasca melahirkan, biasanya 1 sampai 10 hari ya. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya sampai 2 minggu, sampai lebih dari 2 minggu, sampai isinya nangis gitu, isinya khawatir nih anaknya sakit apa kenapa gitu ya, nah itu sudah pertanda postpartum ya. Nah memang kadang kurang aware ya, jadi permasalahan postpartum ini mungkin dianggap kayak ya udah paling kaget aja gitu. Tapi pada sebenarnya kalau misalnya ini nggak ditangani secara serius gitu ya, nggak mendapatkan dukungan yang secara serius, itu akan berkepanjangan yang nantinya kasihan juga gitu ya, kan ini nanti jadinya postpartum itu tadi. Jadi perlu tenaga profesional untuk bisa mendampingi gitu. Kemudian adalah dukungan dan peran support suami dan juga keluarga. Jadi sebenarnya sudah disinggung oleh Dokter Vika ya. Jadi ini sebenarnya penting banget, penting pokoknya deh. Peran support suami itu nggak cuman motivasi, tapi betul-betul juga memberikan respon ya, peka juga kalau misalnya si ibu lagi capek, ini butuh apa nih, apa yang bisa saya bantu, misalnya seperti itu ya. Lagi capek nih, boleh dipijitin atau pegang bayi sebentar gitu, karena memang dukungan itu sangat kekuatannya sangat luar biasa ya bagi ibu menyusui ya, apalagi ya. Kemudian dukungan dokter juga gitu ya. Dokter juga memberikan edukasi juga gitu, karena mengasihi itu banyak manfaatnya gitu, seperti tadi yang Dokter Vika jelaskan gitu, supaya juga si ibu paham juga ternyata memang menyusui itu manfaatnya besar gitu. Misalnya dokternya mengatakan harus menyusui itu juga punya manfaat ke ibu juga loh gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi ibu menyusui juga. Kemudian lingkungan kerja. Nah, biasanya lingkungan kerja ini juga bisa sangat mempengaruhi ya. Misalnya kalau ibu bekerja gitu, ketika lingkungan pekerjaannya atau teman-temannya ada yang nggak menyusuin misalnya gitu, terus ibunya masih pumping gitu, nanti teman kerjanya bilang, lagi meras ya gitu. Kalau aku sih enggak, kalau aku sih aku kasih support aja gitu. Ya biasanya itu sangat mempengaruhi ya. Biasanya sesama permasalahan ibu itu hal-hal yang sebenarnya kalau kita punya think positif itu tidak akan mengganggu pikiran kita sebenarnya. Tapi terkadang ada beberapa yang hal ini bisa menjadi masalah. Kemudian faktor fisik ibu, jadi kayak ASI kurang lancar gitu ya, atau ibu melakukan persalinan sesar masih sakit gitu ya, masih nggak bisa gerak, biasanya gitu. Terus kemudian kurangnya pengetahuan akan pentingnya ASI. Ini menurut saya juga sebagai new mom nih ya, ibu baru ini biasanya sebenarnya harus banyak-banyak belajar gitu, karena saya pernah ya ada itu yang misalnya konsultasi ke saya, tapi masalahnya lain ketika ngobrol-ngobrol gitu. Ibunya lagi hamil, saya ngobrol-ngobrol, persiapannya apa aja, ternyata dia nggak tahu kalau misalnya ASI itu penting, dia nggak tahu juga kalau misalnya nanti setelah melahirkan ada IMD, itu nggak tahu. New mom ya, ibu baru ini. Jadi memang belajar itu penting ya. Jadi kalau tahapan setelah menjadi istri, terus kemudian menjadi ibu hamil, itu sejak hamil itu sebenarnya sudah harus banyak belajar gitu. Trimester pertama itu apa, trimester kedua apa, terus trimester ketiga, terus kemudian setelah proses melahirkan seperti apa, setelah melahirkan itu nanti apa aja gitu. Sebenarnya itu perlu baca ya, perlu baca gitu. Dulu saya aja dulu sampai
beli satu buku yang itu sebendel tuh isinya tentang dari sebelum tentang hamil sampai proses melahirkan sampai bagaimana mereka itu sampai saya beli karena saya butuh gitu, saya butuh pengetahuan itu gitu. Jangan sampai setelah punya anak bingung ya, kaget ya, mau gimana nih, mau apa ini. Kemudian faktor eksternal sosial budaya ini juga biasanya mempengaruhi ya, misalnya di lingkungan keluarga gitu yang uh, kebanyakan mungkin tidak ada yang menyusui, misalnya kebanyakan semuanya pada pakai sufor, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian atau keluarga, tetangga misalnya juga gitu, itu juga bisa mempengaruhi ibu menyusui juga. Ya, next. Nah, proses menyusui itu memang tidak mudah ya, memerlukan kekuatan psikologis agar dapat berhasil. Jadi memang punya mind power ya, punya apa namanya kemampuan berpikir untuk memahami gitu, memahami apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi setelah ini, dan nanti akan bagaimana, apa yang akan saya lakukan. Itu memang perlu diasah ya, perlu dilatih, perlu diupayakan, perlu dibiasakan juga gitu. Kalau misalnya ada yang bilang saya udah mencoba tenang, saya udah mencoba ini gitu, tapi berapa kali kamu melakukan itu gitu? Apakah cuma sekali? Apakah cuma 2 kali? Apakah seminggu bolong-bolong gitu? Harus konsisten ya, karena kekuatan manpower itu memang perlu diasah terus ya. Oke, next. Nah, ya ini ya, namun realitanya pikiran ibu menyusui itu mudah tereksplorasi dengan hal negatif ya. Kalau ibu-ibu tuh biasanya lebih mudah perasa ya, karena ibu itu memang perempuan itu sebenarnya kan memang sensitif ya. Apa-apa tuh pasti masuknya ke hati, masuknya ke perasaan. Jadi memang lebih mudah untuk masuk ke pikiran-pikiran negatif ke dalam pikiran si ibu ya, apalagi ibu menyusui ya. Biasanya aku tuh mampu apa enggak gitu ya untuk menyusui gitu. Bahkan ada beberapa yang apa namanya belum ngerti juga kalau misalnya menyusui itu ternyata dikiranya cuma sampai 6 bulan gitu ya. Padahal kan baiknya sampai 2 tahun ya, seperti yang tadi dokter Pika jelaskan juga. Terus kemudian ada yang minder, kurang percaya diri, putingku kok kecil gitu. Terus kalau lihat orang lain kok kayaknya putingnya besar, kayaknya asinya banyak gitu. Dan ternyata tadi dokter Pika juga menjelaskan kalau puting kecil atau besar tuh bukan patokan keberhasilan dalam menyusui gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kurang percaya diri. Kemudian tekanan dari keluarga ini biasanya sering terjadi ya, ketika asinya belum lancar gitu ya, keluarga besar sudah menyarankan udah pakai susu formula aja gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahannya sama kayak tadi yang dokter Vika cerita, permasalahan yang terjadi kalau yang dikonsultasi atau kejadian-kejadian sering terjadi itu memang kebanyakan gitu. Udah kasihan ini masih 3 hari asinya belum keluar, nanti kalau lapar gimana gitu, udah dikasih susu formula aja gitu, misalnya kayak gitu. Itu memang tekanan-tekanan dari keluarga itu kadang itu memang justru berat ya. Terus lingkungan kerja ini tadi ya, lingkungan kerja itu tidak mendukung itu juga mempengaruhi gitu. Ketika ada, bahkan sekarang sebenarnya sudah ada ya ruang pumping ibu gitu di tempat kerja itu ya, karena instansinya atau kantornya itu sudah support untuk ibu menyusui gitu. Tapi lingkungan kerjanya bagaimana gitu? Apakah toksik ya? Apakah meremehkan? Oh, ngapain sih capek-capek pumping gitu ya? Kalau anakku sih susu formula aja udah. Biasanya kayak gitu yang terjadi ya. Terus problematika antara ingin bekerja apa jadi rumah tangga gitu ya. Kalau berumah tangga kayaknya bisa enak nih, bisa fokus menyusui ya. Biasanya dilema biasanya ya. Terus kemudian kurangnya peran dan support suami gitu. Kebanyakan suami itu kan ya udah terserah deh, mau ASI ya nggak apa-apa, mau support ya nggak apa-apa. Nah ini sebenarnya bukan kayak gitu sebenarnya yang dibutuhkan ibu menyusui itu bukan seperti itu, tapi support betul-betul bahwa ayo kamu ASI itu penting, kamu bisa gitu. Dan aku dukung banget kamu ASI gitu. Sebetulnya yang baiknya seperti itu ya. Iya, boleh di next. Ya, nah, ini mengapa hal negatif itu berdampak besar bagi ibu menyusui? Ya, memang tanpa disadari itu penyebab paling sederhana ya sebenarnya dari tidak berhasilan maupun keberhasilan yang orang alami itu sebenarnya berkat pengaruh dari pikiran kita sendiri sebenarnya. Kalau kita membuat rumit dan membuat pusing sendiri ya makin pusing gitu ya. Jadi ketika pikiran kita tuh dipenuhi oleh hal-hal yang
ya berbau negatif itu kan pasti mudah ya masuknya. Lambat laun itu juga akan memunculkan stres yang akhirnya berdampak pada diri kita. Ya, boleh di next. Nah, ini adalah siklus stres sebagai respon. Ya, ketika stresornya ya, agen stres datang nih, ya menyerang, entah itu dari lingkungan eksternal, entah itu dari lingkungan internal gitu, menyerang ke individu ya, menyerang dalam hal ini ibu menyusui. Dan akhirnya responnya adalah stres gitu. Respon stres itu juga dari segi psikis, nanti jadi bisa isinya menangis terus gitu ya, moodnya jadi nggak karuan gitu, isinya emosi terus gitu. Terus kemudian kalau dari fisiologis gitu jadi mudah capek ya, nyaranya ke fisik ya, jadinya mudah capek gitu ya, tidur juga susah. Terus kemudian untuk behavioral lebih ke perilaku itu tadi ya, jadi kayak malas ngapa-ngapain, menyusui juga jadi males gitu, kayaknya udah mau menyerah aja. Nah itu sebenarnya siklus stres sebagai respon. Ya boleh di next. Nah ini dia, ibu menyusui itu perlu memiliki kendali ya tentang apa yang dipikirkan. Jadi ibu menyusui itu memang perlu kendali gitu. Kalau kita pengen bahagia, kita harus mengendalikan, kita harus punya kendali gitu, kita harus bisa kontrol, kita harus yang tereksplorasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita harus punya kendali. Kuncinya memang pada diri si ibu sendiri gitu, kendalinya itu. Dan perlu diusahakan untuk mengendalikan, jangan dibiarkan ya. Kalau dibiarkan nanti lama-lama stres, akhirnya ibu menyusui benar-benar yang udah asinya jadi mampet dan segala macam nggak sampai. Oke, boleh di next. Iya, stres itu akan mempengaruhi produksi hormon ya, hormon oksitosin itu tadi ya. Jadi kalau misalnya stres memang itu akan membawa dampak ya, ada kelelahan fisik gitu ya, yang akhirnya akan berpengaruh pada produksi ASI. Ya, boleh di next. Ibu menyusui perlu bahagia. Ibu yang bahagia akan membantu kelancaran produksi ASI. Ya, karena memang kuncinya itu ya. Kalau menyusui itu memang perlu bahagia, ya. Tapi bahagia itu juga kita berusaha, kita perlu mengupayakan ya. Bahagia itu nggak terjadi secara dengan sendirinya ya. Bahagia itu juga kita yang buat gitu. Bahagia kita mengupayakan untuk bahagia loh gitu. Enggak terus ujuk-ujuk langsung bahagia gitu tuh enggak. Kita juga perlu berusaha. Ya, next. Nah, ini bagaimana caranya supaya ibu menyusui bahagia? Ya, boleh di next. Yang pertama adalah menerima peran diri sebagai ibu secara utuh. Ya, kayak tadi yang saya udah jelaskan ya, peran ibu itu memang kodrat peran ibu itu kompleks ya. Apalagi dalam hal ini adalah menyusui itu tadi yang termasuk peran dari seorang ibu ya. Multi perannya itu tadi kita harus jalankan ya. Multi peran tadi kita harus jalankan, dan peran diri sebagai ibu itu memang kita harus menerima dulu kalau peran ibu itu memang secara utuh ya, kompleks itu tadi ya, sebagai individu gitu ya, istri, ibu, dan peran ibu sendiri itu kan yang kalau menikah gitu ya, terus hamil, terus punya anak itu kan nggak semata-mata ya udah habis lahir anaknya ya udah urusannya sama orang lain, itu bukan juga ya. Itu juga harus bisa merawat, kita juga harus bisa mengasihi, kita harus memberikan ASI untuk kecerdasan anak kita, gitu, untuk tumbuh kembang juga. Jadi yang pertama adalah diterima dulu kalau peran ibu itu memang sebegitu rumitnya, itu harus diterima dulu ya, jangan denial gitu, jangan ternyata ribet ya gitu, kalau punya anak ternyata ini ya gitu kan, kadang ada gitu, aduh mau nambah lagi pusing ya, kayak mau nambah lagi gitu ya, tapi memang perempuan tuh sebagai ibu apalagi perannya memang seperti itu, jadi harus diterima dulu, jangan menolak ya. Kita sebagai perempuan itu harus bersyukur ya, karena kita diciptakan jadi seorang perempuan yang punya banyak keistimewaan tadi. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu paling penting. Jadi tanamkan di benak kita ya, para ibu ya gitu, apalagi yang mungkin ibu baru ya. Kalau memang kita punya komitmen untuk mengasihi gitu, kita harus komit gitu, bahwa nanti kalau anak sudah lahir, komitmen mau mengasihi sampai 2 tahun. Itu perlu ditanamkan dalam pikiran kita terus-menerus. Ya, komitmen itu penting. Kalau kamu udah komit, ya kalau udah menerima sebagai peran ibu, udah komit, itu udah nggak akan keganggu-ganggu sama hal-hal yang lain. Ya, jadi perlu ditanamkan ya komitmen itu. Kalau
saya mampu mengasihi sampai 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah berpikir positif. Mungkin sebagian orang mengatakan berpikir positif itu klise ya. Berpikir positif itu kayaknya omong kosong gitu ya. Padahal sebenarnya kekuatan kalau kita berpikir positif, kita akan bisa lebih tenang loh. Kita akan bisa lebih tenang. Kemudian kita akan bisa lebih kayak udah siap gitu loh. Udah kayak siap nanti tuh akan kayak gimana, terus apa yang aku lakukan gitu. Tapi berpikir positif pun juga perlu dilatih ya, perlu diasah. Jadi nggak bisa semata-mata langsung berpikir positif gitu ya, tapi juga perlu diasah dan dibiasakan. Yang keempat adalah menyusui dengan mindfulness. Ya, sebenarnya mindfulness itu apa? Mindfulness itu cara kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang terjadi secara sadar gitu ya. Bahwa kalau kita lagi menyusuin ya benar-benar menyusuin ya. Ibu menyusuin tapi sambil ngapa-ngapain misalnya, atau menyusuin sambil main HP gitu, boleh sih sebenarnya. Kalau misalnya menyusuin ada yang mungkin hal penting memang harus dibalas gitu ya, tapi ya jangan keseringan gitu. Kalau bisa menyusui dengan mindfulness. Kayak gimana sih sebenarnya menyusui dengan mindfulness? Ya betul-betul memang membangun bonding dengan anak ya, membonding dengan bayi gitu, betul-betul menyusui, cari posisi menyusui yang nyaman tuh yang kayak gimana. Tadi juga udah dijelaskan sama Dokter Vika ya. Mau duduk bisa, mau sandaran bisa, mau tidur juga bisa, yang penting posisinya harus lurus ya, bayi harus lurus. Nah, cari posisi yang nyaman menurut ibu ini yang gimana sih gitu, supaya juga kita nyaman nih kalau menyusuin. Terus bangun kontak mata dengan bayi gitu ya. Terus kita juga bisa usap-usap gitu, kepalanya kita bisa usap, punggungnya kita bisa usap, kita bisa peluk. Di situ kita juga bisa ngobrol ya. Kita bisa kasih kalimat-kalimat afirmasi bahwa anak soleh, anak cerdas, terus tidurnya nyenyak, bantu bunda bisa mengasihi kamu sampai 2 tahun nanti, gitu. Tumbuh dengan cerdas, itu menyusui dengan mindfulness ya. Jadi kadang kan menyusui kayaknya sebagian ibu mungkin menganggap menyusui itu tugas ya. Ketika anak gitu susui, ketika anak susui gitu. Tapi coba menyusui dengan mindfulness gitu. Sudah tanamkan sebenarnya kalau menyusui itu dengan mindfulness itu akan membuat si ibu juga nyaman, anak juga nyaman gitu ya. Jadi menyusui dengan mindfulness itu penting. Jadi tidak menganggap menyusui itu hanya sebagai tugas aja, gitu. Tapi juga arahkan semua seluruh fisiknya ibu, pikiran untuk benar-benar menyusui gitu kan. Kadang ada tuh yang menyusui sampai akhirnya ketiduran gitu ya, saking nyenyaknya, saking nyamannya. Dan kemudian 5 adalah self love ya. Nah, self love itu sebenarnya para ibu itu juga perlu menerima segala kelebihan, kekurangan gitu ya, pada menghargai diri sendiri, terus kemudian memberikan dukungan juga pada diri sendiri gitu. Nah, jadi ngomong sama yang ada di dalam diri kita tuh bahwa kamu tuh bisa menghandle ini, kamu tuh bisa mengasihi sampai sukses nanti. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin masalah yang akan terjadi, kamu bisa atasin itu. Jadi ngobrol sama diri sendiri bahwa kita tuh bisa gitu ya. Ketika kita memaafkan ketika kita mungkin merasa kayak aku ada kurangnya ya, gitu. Kita maafkan. Karena permasalahannya ibu itu kan kadang ingin segalanya bisa gitu ya, ingin segalanya bisa tapi belum kenal sama dirinya sendiri gitu. Yang akhirnya jadinya lebih mudah membandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Yang kok kayaknya si ibu itu aslinya lancar banget ya, kayaknya bahagia banget gitu ya, kok kayaknya ASI segini-segini aja gitu. Padahal itu sebenarnya udah keluar ASI, jadi disyukurin harusnya gitu ya. Banyak-banyak bersyukur gitu bahwa ASInya udah keluar. Jadi kalau kita udah self love udah terbangun gitu, rasa ingin membandingkan, rasa bersalah itu udah nggak ada seharusnya. Terus kemudian adalah me time ya. Beberapa ibu mengatakan saya tuh udah sebenarnya me time ini penting ya. Me time itu untuk menjaga kewarasan para ibu dengan berbagai kegiatan yang ada di rumah, kerjaan gitu ya, belum nanti menyusun juga gitu. Me time tuh nggak harus yang harus keluar rumah misalnya gitu. Nggak harus juga, misalnya ada hal-hal yang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Misalnya kayak ibu-ibu bisa ikut webinar ini kan juga termasuk me time ya. Jadi meluangkan waktu untuk belajar bersama kita gitu, bersama sangat asik. Itu kan juga termasuk me time. Jadi sebenarnya me time itu bukan
seberapa banyaknya waktu, tapi seberapa kita bisa memanfaatkan waktu kita meskipun sedikit gitu. Ada kok yang datang ke saya, konsultasi ke saya gitu, cerita kalau ibu menyusui juga, cerita kalau aduh ini saya tuh nggak ada waktu, kayaknya waktu saya tuh paling cuma berapa menit tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ada juga yang bisa bilang kalau saya tuh kayaknya kalau cuma window shopping gitu aja lewat HP gitu saya udah seneng, jadi saya tuh nggak harus perlu keluar rumah untuk kayak orang-orang misalnya me time harus ke salon atau harus shopping gitu. Saya tuh paling cuma lihat-lihat apa yang ada di sosial media gitu ya, lihat-lihat tas, kalau perempuan ya lihat-lihat tas, lihat-lihat baju, tapi saya tuh nggak beli, saya tuh cuma lihat-lihat aja, istilahnya window shopping ya kalau menurutnya. Terus saya udah seneng gitu. Jadi lakukan me time itu nggak harus berapa banyak waktu, tapi meskipun sedikit, tapi itu bisa membuat melakukan sesuatu meskipun waktunya sedikit dan itu bisa membuat bikin happy. Itu udah me time-nya ibu-ibu gitu ya. Terus yang ketujuh adalah membangun komunikasi yang efektif ya, membangun komunikasi yang efektif dengan pasangan atau suami. Nah, ini sebenarnya penting juga ya ini supaya suami-suami juga peka ya. Karena kalau kitanya dulu yang nggak mau mulai untuk membangun komunikasi yang efektif juga agak susah ya, karena kecenderungan kan kalau bapak-bapak itu kan memang logika ya, pakainya logika. Jadi kalau nggak dimintain tolong ya nggak ngerti. Jadi kalau kita kode-kode juga nggak akan ngerti. Jadi kalau bisa bangun komunikasi yang efektif juga dengan pasangan, dengan suami ya. Misalnya komunikasi yang efektif yang seperti apa gitu. Yang sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya. Misalnya, Pak nih aku lagi capek, tadi seharian begadangan, tolong bantu sebentar gitu. Ya, pegangin dedek sebentar, aku mau makan sebentar misalnya. Itu juga termasuk komunikasi efektif itu yang seperti itu. Jadi jelaskan, enggak yang aku capek udah selesai sampai situ, ya nggak ngerti juga maksudnya capek apa ini, terus butuh apa nggak tahu kan gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen suami-suaminya peka, jadi kitanya sebenarnya yang harus membangun komunikasi yang efektif ya. Terus yang dapat adalah dukungan emosional suami. Jadi sebenarnya nyambung ya, ketika komunikasinya efektif, suami juga makin peka gitu ya, makin peka, makin jadi tahu gitu. Kalau istrinya udah mulai kelihatan agak kusut gitu ya, udah apa nih, yang mau dibantu apa nih gitu. Jadi membangun komunikasi yang efektif yang nantinya juga akan mendapatkan dukungan emosional juga dengan suami gitu. Iya. Iya, terima kasih untuk materi presentasinya Mbak Rini. Iya, terima kasih Mbak Pramita. Ya. Ya, korelasi sekali ya antara kesehatan ibu, kesehatan mental, kesehatan psikologi seorang ibu dengan proses menyusui itu sangat berhubungan, sangat berpengaruh ya Mbak ya. Iya, betul Mbak Rini. Oke, terima kasih Mbak Mita untuk presentasinya. Untuk sesi selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya.